Ya, sudah paham? Sudah tahu? Berarti membuang air, ya, membuang air besar sembarangan itu adalah tidak diperboleh dan mengakibatkan apa? Sakit. Nah, sekarang gini, untuk mengawali dalam menggambar, ya ini untuk mengawali gambar kita punya profil. Pertama menulis nama sekolah. Belum bisa memutuskan kapan Menulis nama sekolah. Karena ditentukan oleh panitia. Anak bulan akhir. SD
mata. Berarti lewat lalat. Lalat terus gimana? Lalat ke makanan. Terus oh iya dimakan. Terus oh iya sakit. Nah gini ya, adik-adik, tolong dilihat. Saya punya cerita yaitu gini. Nah ini, saya punya cerita. Ini adalah tinja, ngengek tae. Nah, ini bisa ke manusia. Lewatnya adalah perantaranya lalat hingga pada makanan. Lah, kakinya berapa itu? Sampai mengembang. Lah, ada 6. Ya, itu nanti ceker nih gone kayak gini. Setelah hingga plek, kayak mengadakan salaman, jinjet sik, Nah, itu meninggalkan. Terus masuk dimakan ke tubuh manusia. Dilihat dulu badannya kebal atau enggak. Kalau enggak kebal, itu kebanyakan menjadi sakit, langsung menuju rumah sakit. Kalau tidak menuju rumah sakit atau tidak dirawat dengan sempurna, diare itu akan mengakibatkan kematian. Loh, sampai sebegitu hebat akibatnya. Jadi taek nanti bisa berhubungan dengan minuman, makanan, dan juga bisa mencemari lingkungan, yaitu air bersih. Kok lebih dari 10 meter? Nah, kalau di perumahan gimana? Rumahnya kan dekat-dekat ya. Nah, tapi itu sudah diperkirakan. Jadi kalau itu nanti ada sumber air, itu sudah diperkirakan oleh pemborongnya. Itu harus ditempatkan. Misalnya rumahnya Cak Tur. Rumahnya Cak Tur. Rumahnya siapapun boleh. Tolong dikasih nama. Ayo sekarang rumahnya sendiri-sendiri. Sekarang diingat rumahnya sendiri-sendiri. Ada nggak di sini yang belum punya WC? Ayo, ngacung. Ada nggak? Ngacung, nggak apa. Boleh. Yang tidak punya WC, nggak apa. Ayo, boleh. Nggak apa. Pramuka itu harus jujur. Ayo, siapa yuk? Sudah semua? Ya. Kalau sudah semua, diarsir warna hitam. Gambaran itu Punyanya Deyat. Nah, Deyat kira-kira masih family, masih saudara dengan Sahrul enggak? Enggak. Orang lain. Anaknya punya anak? Punya anak. Anaknya sekolah di sini enggak? Enggak. Sudah besar-besar. Iya. Nah, gini misalnya nanti pernah ngomong-ngomong sama Deyat enggak? Enggak pernah. Terus ibu pernah nggak ngomong-ngomong? Oh gitu. Gini, nanti pesan pada ibu, jangan lupa loh ya, jangan lupa pesan pada ibu, tolong nanti disampaikan pada ibu bahwa gini, nah Bu, tadi di sekolah itu ada suatu penayangan, ada suatu informasi yang diberikan pada saya, ya. Yang masalah bagaimana penularan
penyakit termasuk diare yang ada di rumah-rumah. Lah, termasuk rumah kita, walaupun ngengeknya di mana? Ngengeknya di mana? Deya? Numpang. Numpang. Oh, numpang. Numpang di mana? Di adiknya. Jadi Syahrul tahu persis numpang. Ya. Tidak pernah buang di mana-mana. Enggak. Yang di kebun, di sawah? Oh enggak, numpang ya? Oh ya, berarti nanti kepahamannya tolong disampaikan bahwa orang numpang itu gimana ya? Kalau nanti punya hajat bagaimana? Terus nanti ada tamu bagaimana? Mungkin itu lebih baik bikin jamban. Jamban sebetulnya tidak mahal kok. Nah, kan ya. Nanti disampaikan pada ibu nanti biar memberitahu. Kasihan nanti. Sebetulnya dia punya keinginan. Ya tuh ya. Dia punya keinginan, tapi tidak bisa menyampaikan. Dianggap WC itu mahal. Mungkin begitu. Gerakan 2. Gerakan 3. Gerakan 4. Gerakan 5. Gerakan 6. Gerakan 7. Ya. Gerakan 2. Jangan suka ngomong sembarangan gitu. Itu langsung berpenyakit. Penyakit apa sih? Ya kamu yang segede gunung itu. Lautan kan hilang. Waduh Gus, gue bikin jalan sendiri yang terpupuk. Apa nggak malu kamu nyebar di alang-alang? Ini namanya kamu nyebar penyakit. Nggak mau, bujuku ngomongnya lancar. Ini sih nggak jalan. Jangan kok mundur. Pancet baik. Oh, seru. Kita bikin jagan. Buat air besar di sembarang tempat bukan hanya kotor, menyebar bau, tetapi juga menyebarkan penyakit. Ceritanya bagaimana? Loh, lah ini ceritanya tadi loh, dari awal bagaimana? Ya, benar. Keluarga yang tidak punya jamban. Oh, pintar. Terus? Dan anaknya kesakitan semua. Oh, kesakitan semuanya. Karena apa? Karena membuang hajat sembarangan. Dari mana hajatnya itu tadi kok sampai terjadi penyakit? Dari? Pilaran terus mengikat ke makanan. Pintar.
mulai saiki yen isih aja ninggali kekok bokonge isin-isine bangun wis mulai saiki jamane jaman kemajuan yen isih aja sembarangan nyebar penyakit ganggu lingkungan bangun zaman yuk mulai sekarang bangun zaman yuk mulai sekarang. Iya, terima. Ada 5, 6, 7. Ya, didampingi ya. 1. Bergantian dipotong terus kalau sudah pergelangan Masuk ke sana, dari sini agak sini. gantian 7 langkah ya. Langkah. Kedepannya sudah beranjak dewasa, ini sudah bisa lebih terbiasa dengan gerakan cuci tangan yang dimulai dari diri sendiri tanpa ada suatu paksaan, yang itu merupakan salah satu tekanan yang bisa diberikan pada anak-anak. Nah, pendengar, saat ini saya juga bersama dengan Ibu Nur Betty. Beliau ini selaku kepala dari SDN Mojongapit 1 Jombang, dan nanti bisa digali keterangan lebih jelas bagaimana ketika berusaha untuk memberikan suatu kebiasaan ataupun juga menanamkan pola hidup bersih terhadap anak-anak di SDN Mojongapit 1 Jombang. Selamat pagi. Sehat alhamdulillah. Ini semuanya berkat. Terima kasih Mbak. Iya. Awalnya kami itu kerjasama dengan dinas Puskesmas ini Jelak Ombo, karena kami adalah wilayah dari Jelak Ombo yang mana Mojongapit 1 kemarin itu memang jadi sasaran untuk sismatik awalnya, siswa pemantau jentik gitu. Yang mana sasaran itu adalah ditujukan untuk kelas 5 karena kelas 6 adalah menjelang akad ujian. Anak-anak itu diadakan penyuluhan di Puskesmas Jelak Ombo waktu itu, dan diadakan satu ujian juga. Ternyata dari 32 siswa itu terjaring 25 siswa, sehingga pada saat tanggal 19 November itu diberikan satu reward bagi anak-anak dan dilantik itu. Dilantik dengan adanya penyematan tanda sismantik. Harapan kami memang sismantik ini adalah sangat bagus sekali untuk kesehatan dengan maraknya demam berdarah. Dengan adanya demam berdarah itu jangan sampai wali murid, masyarakat menganggap bahwa kalau seandainya anak sakit itu awalnya juga dari sekolah, belum tentu. Tapi ada kerjasama antara masyarakat dengan sekolah. Sehingga kami berpikir bahwa itu adalah sangat-sangat bagus sekali untuk pendidikan anak-anak. Harapannya adalah bekal pendidikan itu bisa diimplementasikan di rumah. Jadi ada kesinambungan antara kehidupan yang sehat di sekolah juga di rumah. Itu Mbak, awalnya semacam itu. Ya. Sementara yang mengikuti sismatik kemarin adalah kelas 5. Itu yang diadakan penyuluhan dari Puskesmas Jelak Ombo. Setelah itu anak-anak mempunyai kewajiban, Mbak,
mempunyai kewajiban untuk memberikan informasi dari kelas 1 sampai kelas 5 dengan bimbingan guru UKS dan juga bimbingan dari Puskesmas Jelak Ombo yang kebetulan adalah Pak Hindro. Nah, itu yang memberikan bimbingan setiap saat di sekolah kami sehingga anak-anak bisa melakukan yang terbaik. Minimal adalah bisa mengadakan perubahan perilaku gitu. Kalau sosialisasi sudah diadakan, Pak. Begitu ada sosialisasi dari Puskesmas, kemudian dilantik tanggal 19 November, anak-anak sudah langsung action dari kelas 1 sampai kelas 6, sehingga yang bisa itu tidak hanya kelas 5, tetapi semua murid-murid kami itu bisa melakukan dan akhirnya membawa dampak di rumahnya masing-masing. Itu harapannya semacam itu. Alhamdulillah, segala sesuatu program sebelum kami laksanakan memang kami koordinasi dengan perwakilan wali murid, Mbak. Jadi kita tidak hanya komite tapi perwakilan wali murid dari kelas 1 sampai kelas 6 itu didatangkan minimal adalah 4 orang gitu, diajak bersama-sama ngomong, berbicara bagaimana untuk kebaikan serta didik anak-anak. Sebab kami bersama dengan teman-teman guru itu pemikiran kami tidak hanya segi akademik saja yang dikejar atau yang ditingkatkan, tetapi dari non akademik juga harus ada, karena itu nanti seandainya anak-anak juga bisa melakukan dengan yang terbaik, harapan kami di kesehatannya otomatis juga akan membawa dampak untuk hasil belajarnya. Walaupun harapan kami kepada anak-anak didik itu adalah bisa merubah perilakunya untuk di bidang kesehatan. Jadi kami untuk mengadakan instalasi air itu awalnya memang kerjasama dengan Puskesmas, dengan Dinas Kesehatan, masalah cuci tangan pakai sabun. Yang sebelumnya kami itu memang membiasakan anak-anak, mohon maaf ini, mengambil sampah setiap saat. Tanpa ada komando dari Bapak Ibu Guru, alhamdulillah anak-anak sudah terbiasa itu. Setelah itu baru cuci tangan. Dan kemudian anak-anak itu biasa dari kelas 3 sampai kelas 6 yang utamanya setiap hari itu piket. Jadi kami tidak hanya untuk menggantungkan kepada penjaga kami. Anak-anak itu biasanya kalau yang dulu dibagi 1 minggu hanya 1 kali piket. Tapi kalau ini tidak. Misalkan dari nyapu ruang kantor, ruang guru, ruang kelas, kemudian UKS, koperasi, perpustakaan, ruang alat peraga, kemudian ruang kegiatan, itu semua yang mengerjakan anak-anak, tidak penjaga. Tetapi penjaga itu pun juga bekerja bersama dengan anak-anak. Yang menguras, misalkan membersihkan bak kamar mandi, itu pun juga siswa semuanya, bukan penjaga. Tetapi itu pun juga pembinaan dari setiap guru, sehingga guru itu setiap hari kan ada yang piket, itu yang menggerakkan anak-anak. Dan Bapak Ibu Guru pun juga harus membiasakan diri untuk mengambil sampah. Misalkan Nyun Sewu ini kalau berjalan di halaman ada sampah diambil. Dengan sendirinya itu, maka siswa-siswa itu sudah bisa mencontoh guru-gurunya. Dan alhamdulillah sudah terlaksana sampai sekarang ini. Iya, sama-sama. Iya, sama-sama. Terima kasih. Bisa diminta keterangan seperti apa program Dinas Kesehatan dan mengapa memilih sasarannya adalah anak-anak di sekolah dasar sebagai salah satu objek yang harus diubah mindsetnya dalam pola hidup bersih dan lebih mencermati tentang lingkungan di sekitarnya. Iya, selamat pagi. Baik, alhamdulillah. Iya, makasih. Salah satu program dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang ya, itu adalah cuci tangan pakai sabun, CTPS singkatannya. Itu untuk mendukung salah satu program yang lain yaitu yang sudah jadi ikon Jombang ya, STBM, sanitasi total berbasis masyarakat.
itu yaitu mengubah perilaku masyarakat dari yang dulu BAB sembarangan, tidak di tempat yang sehat gitu ya, terus akhirnya sekarang kita inginkan untuk buang hajat itu di jamban yang sehat. Tapi pendekatannya yaitu tidak dengan memberi bantuan, tetapi dengan memicu masyarakat agar mereka sadar sendiri bahwa mereka tuh sebenarnya membutuhkan jamban yang sehat itu. Nah, itu kalau di desa kemungkinan masih banyak yang belum punya ya. Tetapi kalau di kota kita pendekatannya CTPS, ya cuci tangan pakai sabun, karena sebagian besar sudah punya jamban, hanya mungkin kebiasaan cuci tangan yang belum. Mengapa kita mulai dari usia anak-anak SD ya? Karena perubahan perilaku itu paling mudah dimulai dari usia SD. Selama ini mungkin orang tuanya mereka tuh punya uang untuk bikin jamban, tetapi tidak bangun karena memang kebutuhannya belum ke situ ya. Tetapi kalau anak-anak yang dipicu katakanlah seperti itu, diminta bagaimana mereka tuh butuh dibuat agar mereka tuh butuh jamban, atau juga bagaimana perlunya hidup sehat dengan cuci tangan itu, akhirnya di rumah bapaknya akan tergerak untuk membangun. Ya, saya kira seperti itu. Oh ya, sebenarnya di semua kabupaten kita juga, di semua kecamatan kita juga ada program ini. Cuman ini kemarin memang begitu kita masukkan program ini ke sekolah, respon dari sekolah SD Mojo Ngapit 1 ini positif sekali. Jadi begitu pemicuan, kemudian dilanjutkan dengan kesanggupan untuk membuat wastafel ya di setiap depan muka kelas. Nah, itu juga ada kader-kader yang sudah terlatih dari adik-adik murid-murid SD itu. Gitu. Oh ya, nah, tentu saja harapan kami perilaku dari murid-murid, adik-adik ini berubah. Jadi cuci tangan pakai sabun itu menjadi suatu kebiasaan yang akan ditularkan kepada semua teman-temannya, juga kepada keluarga. Hingga nanti akhirnya derajat kesehatan masyarakat tuh pasti akan meningkat dengan sendirinya. Jadi nanti penyakit akan berkurang karena semua sumber penyakit itu asalnya memang dari kuman-kuman yang ada di tangan kita. Saya kira seperti itu. Ya, makasih Mbak. Ya, rekan-rekan, seperti itu yang dapat saya laporkan dari aktivitas yang sedang berlangsung di SDN Jombang. Dan selanjutnya nanti akan kita perkuat kembali untuk agenda berikutnya ya, dalam jawab interaktif untuk lebih dalam juga kita mengupas tentang program pendidikan ini yang juga dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang bersama insan pendidikan yang ada di wilayah Kabupaten Jombang, khususnya di SDN Mojo Ngapit 1 Jombang. Sebagai rekan nanti. 1 ya, 2 3 4 orang menyanyi, 5 jempol, 6 kukur-kukur, 7 pergelangan tangan. Oke. Sip.